Alhamdulillah, mungkin nanti ada kesan dan pesan yang perlu disampaikan. Kesan apa saja tolong diperhatikan dulu. Saya minta satu. Coba saya minta satu ya. Harus bagian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak ya. Ini merupakan dari artinya sampean diminta untuk menilai. Menilai. Pertama supaya lebih cepat ya, saya minta pengisian ini betul-betul keluar dari hati nurani. Dari hati nurani, bukan mengada-ngada. Kalau bisa tidak usah tanya sama temannya. Betul-betul hati nurani. Tujuan apa? Supaya kami dari Pondok Pesantren Darut Tauhid ini bisa mengevaluasi diri untuk memperbaiki, karena tidak mungkin manusia ini terlepas dari salah dan dosa. Pasti ada salahnya. Cuman kalau dosa ini istilahnya minta maaf, bisa diterima atau bisa tidak. Perhatikan. Satu, ini ada penilaian kegiatan ibadah pesro. Ibadah itu mencakup sholat duha, sholat tahajud, sholat 5 waktu, apalagi kegiatan tahajud, duha, baca Quran itu masuk rangkaian ibadah. Jangan isi dulu, perhatikan dulu. Kedua, pelayanan. Pelayanan ini baik dalam bidang kajian sore, kultum, takjil, dan apalagi kegiatan KBM, kegiatan yang lain bisa diisi nanti. Berikutnya fasilitas umum. Fasilitas umum contoh seperti musola ini, menurut sampean layak dan bagus, boleh dikasih nilai A. Kalau perlu dievaluasi boleh E. Berikutnya tenaga pendidik ini seperti pengajian sore. Kalau ini tidak usah diisi ya, di luar ini maksudnya. Kalau ini pasti A semua kan. Dan juga beliau ini tidak tiap hari. Jadi bukan ini yang dinilai, tapi pengajian kultum. Kultum itu yang mana? Menjelang takjil. Fasilitas umum. Oh, pelayanan belum. Pelayanan ini mencakup dari bisa konsumsi sahur, buka, dan lain-lainnya. Nilainya A ya tulis A. Nilainya cukup baik sampai A. Nilainya sederhana silakan B. Nilai baik B. Nilai D cukup, E perlu dievaluasi. Jadi beberapa poin, 4 poin ini sampean nilai. Tidak usah tanya pada temannya. Karena kemarin hasil dari kelas 1 menghasilkan pelayanan seperti sampean ini. Nanti semakin ada evaluasi untuk kelas 3-nya, insya Allah kalau memang ada nilai D, maka sekiranya nanti kami atas nama Pondok Pesantren Darut Tauhid ini akan merubah sistem yang lebih baik. Ya, mohon maaf saya ada tamu tadi betul-betul dirapi. Waktu dikejar waktu. Ya. Terima kasih anak-anakku yang saya hormati. Yang terakhir kami perkenalkan dulu Ustadz kami Muto ini aslinya orang Karangsari. Karangsari, setelah dari Karangsari ke Brongkang, setelah Brongkang sekarang beliau domisili di Sidoarjo. Kegiatan beliau ya tidak usah kenalan, nanti langsung materinya. Kegiatan beliau dosen UIN. Kalian kalau mau kuliah lewat beliau insya Allah lebih enak, apalagi yang tahfidz. Istri satu apa dua? Mau dua. Istri satu. Juga beliau ini teman saya sesama alumni Sidogiri. Insya Allah masih pakai IAS itu ya. IAS 6. Itu ikatan alumni Sidogiri. Bapak kami ini dosen insya Allah sudah ASN ya. Tentunya gajinya sudah ya lebih tinggi daripada saya.
makanya pakai mobil mewah. Kalau saya kan tidak punya mobil karena gajinya sederhana. Bisa dimulai? Bisa, enggak bisa dimulai ya. Karena habis ini langsung dikumpulkan. Yang sini bisa ke TV, yang di sana bisa ke siapa? Ke Rosikin, karena saya tahu Rosikin langsung kerjakan. Kalau tidak punya pen bisa pinjam. Di atas itu nih, tuh, iya. Jangan mulai orang ngaji wakil. Tak ini kena. Ayo sambil diisi. Kalau bisa gak usah tanya temannya. Perasaan sampean ini gimana? Misalnya, oh kegiatan ibadah menurut saya itu lebih bagus karena saya kalau di rumah tidur kan bagus kan? Oh pelayanan menurut saya bagus karena saya suruh tidur ke pagi misalnya. Fasilitas umum, UGD, kamar mandi, musola sudah terpenuhi, sampai nilai, ya. Sampai nilai. Tenaga pendidik atau pemateri yang sebelum pondok Ramadan, sebelum takdir itu ya, sebelum takdir atau pengajian setelah tadarus itu sampai nilai. Ini tidak ada tujuan apa, hanya supaya lebih baik ke depan saja. Ke depan supaya lebih baik. Ini namanya evaluasi diri. Makanya sampai itu belajarlah menjadi orang yang senang dievaluasi, senang dikritik teman. Orang yang menerima kritik teman itu akan maju. Ya, tapi ada waktunya. Kalau dalam forum debat ya harus mengawan gitu ya. Tapi kalau dalam hal seperti ini kalian harus betul-betul keluar dari hati nurani. Bisa dikumpulkan ke TV, bisa dikumpulkan ke Rosikin. Nah, langsung ke Pak Farid ya. Gimana? Oh, tidak ngerti kesan-kesan. Pesannya, contohnya. Pesan itu misalnya ada sesuatu yang cocok, pesannya begini. Ini contoh ya. Pak Farid itu dalam melayani bagus. Pak Farid harus dipertahankan sampai tahun depan Pak Farid harus juga jadi panitia misalnya. Oh, pengajian ini harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Ini namanya pesan. Kalau kesan itu apa ya? Kesan di sini ini kayaknya menurut teman saya. Nah, itu pesannya. Bisa dipahami? Ya, sudah. Sudah bisa dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, maka kita tawassul dulu, kita membaca Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah semoga kajian pada malam hari ini menjadi kajian yang barakah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء الشهداء الصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ الحسن الشاذلي وإلى جميع مشايخ سلطان الآخر رسول الله إلى الشيخ خالد وإلى الشيخ حسن وإلى الشيخ عبد العليم بن عبد الجليل وإلى شيخنا وابن عبد الجليل وإلى جميع شيخنا المسلمين وإلى أشهاداتنا وإلى وإلى جميع زوجاتنا وإلى جميع أولادنا وذرياتنا أجمعين وإلى جميع طلابنا وطالباتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا
وجميع ما ظلمناه والله له علينا بالمسلم سنة المؤمنين والمؤمنات اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفتح فضل المجيدين ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا فقه حدث وقربة لنا في ديننا على هدي النعم ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta tolong perhatiannya. Jadi kajian ini agak sedikit sensitif karena berbicara seputar alat kemanuan, seputar sosis, seputar teror, seputar atom ya. Wahai pemilik atom, dengarkan dan perhatikan. Wahai pemilik teror, fokus untuk mengkaji kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini biasanya saya mengisi kajian itu mulai dari muslimat, fatayat, kemudian anak-anak MA, SMA, sekolah elit sampai sekolah yang ada di pedesaan lengkap, mahasiswi bolak-balik. Jadi ilmu ini sangat penting khususnya untuk perempuan. Laki-laki penting karena yang akan kalian nikahi adalah perempuan. Kalian akan menikahi perempuan kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, di sini ada yang sudah balik atau ada yang belum balik? Tolong angkat tangan yang belum balik. Kamu sudah balik belum? Ya. Terus balik belum? Oh sudah. Siapa tahu belum? Di sini ada yang mana angkat tangan? Oh belum balik? Belum. Sudah. Untuk memastikan kalian balik apa tidak, sebelum saya masuk pada kajian fikih haid, nifas, dan keputihan, saya akan masuk dulu pada tanda-tanda balik, sehingga kalian nanti paham. Sudah, kita cek dulu. Tanda-tanda balik kalau versi kitab kuning, nanti ada versi kitab kuning, ada versi kajian keilmuan umum. Kita cek. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar mani. Sudah keluar mani? Sudah. Kamu sudah keluar? Belum. Mana yang keluar mani di sini ada tangan? Oh belum ada. Siap. Yang di sini yang keluar mani? Oh tiap hari. Siap. Jadi kalau yang di sini fix sudah keluar mani semua ya? Los ya? Tiap hari ya? Ada pertanyaan, kenapa kok mereka keluar mani, di sini kok tidak keluar mani? Karena beda kejadian dan peristiwa. Sebenarnya kalian akan keluar mani itu ketika kalian sudah menikah, itu secara normal. Tapi secara tidak normal bisa juga keluar mani bukan dengan pernikahan, dengan cara sedikit permainan liar. Tertawa yang di sini ya, karena di sini pelakunya. Kemudian yang kedua, saya nanti kalau suara saya terlalu bising saya lepas. Coba saya nggak pakai suara ini. Atau di YouTube-nya itu mau di YouTube kan Mas? Iya Pak. Atau sedang streaming. Kalau tidak pakai ini, sampai tidak enak begitu. Tidak enak Pak. Oh nggak enak. Oh saya tahu kepentingan subscriber ya. boleh. Karena kalian kepentingan subscriber nanti kalau pengen mengkaji lebih mendalam khusus yang berbau itu dan itu, nanti bisa dilacak channel saya Ma'had At-Tamimi. Kalian akan menemukan kajian itu komplit dan agak serem kajiannya. Kajiannya ada Fathul Izar. Fathul itu membuka, Al-Izar sarung. Kajian membuka sarung banyak di situ. Yang kedua, ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua adalah al-ihtilam, mimpi keluar mani. Pernah? Satu pun gak ada yang mimpi keluar mani. Kalau mimpi main, oh juga belum. Siap. Di sini pernah mimpi keluar mani?
Nah, kalau mimpi ini nggak bisa diagendakan, datang sendiri. Biasanya tak kasih tahu, kalau tidak pernah dikeluarkan, itu biasanya sering mimpi keluar mani. Tapi kalau sering dibuang, itu jarang mimpi keluar mani. Karena sudah dibuang, bagaimana mau mimpi? Paham ya? Oh, paham. Yang tersenyum, oh iya betul katanya. Yes. Yang ketiga adalah haid. Wes, yang sudah haid, yang belum haid, angkat tangan. Yang belum. Oh, berarti sudah bocor semua ini. Yang sudah haid, gak usah angkat tangan. Kalian gak pernah haid kok. Kemudian yang nomor 4, nih, kalau sudah umur 15 tahun cowok, lirrojul, meskipun kamu tidak mengalami mimpi basah, tidak keluar mani, tapi sudah 15 tahun, sudah balik. Perempuan belum haid, kemudian belum ihtilam, kok sudah 9 tahun, sudah balik. Nah, berat kan? Bagaimana kalau kamu punya anak perempuan umur 10 tahun belum sholat? Gara-gara ibunya yang gak jelas. Berarti yang akan disiksa siapa dulu? Nah, makanya jadi ibu harus pinter. Nanti punya anak perempuan umur 15 cita kemana bojo, nama laku itu. Paham ya? Nah, ketika kalian sudah memahami tanda-tanda balik versi fikih ini, maka versi fikih itu akan ada syariat. Apa itu? Semua undang-undang Islam itu menjadi wajib bagi kalian yang berkaitan dengan rukun Islam. Tetap syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, sholat itu menjadi wajib apa tidak sekarang? Puasa wajib apa tidak? Kamu puasa? Alhamdulillah. Sudah bolong? Oh belum. Kapan bolongnya? Siap. Ini tanda-tanda yang versi fikih. Kalau tanda-tanda versi ilmu umum apa? Ayo jawab bisa. Sadus-sadus memang membahas apem dengan terong kok. Ayo, 1. Pinggul umum besar. Terus yang kedua, oh tumbuh rambut di bagian tertentu. Di bagian apa? Ya siapa tahu di alis kan. Di bagian mana? Oh banyak. Sebut lagi, kita tolong. Angkat dulu. 1. Doa ayo. Oh mata nih. Ayo omong. Ayo jalanan. Omong. Ayo 1. Hah? Di bagian apa? Oh malah apa? Punya kamu tereng. Malah bagian apa? Yo, bener. Di bagian apa? Ya, tumbuh rambut. Ya betul. Ada yang belum tumbuh di sini? Angkat tangan yang belum. Yang belum saya kalau tanya yang sudah kan sudah senior, yang belum ada. Ini ini. Belum. Sudah apa belum? Loh, kok tidak kok ini? Nomor 2 di bagian ketiak, nomor 3 di bagian janggut atau kumis. Kemudian apa lagi? Suaranya berubah. Awalnya kecil, suara anak-anak jadi besar, kayak ada bassnya. Terus apa lagi? Oh ini sudah mengkaji banyak ini. Terus apa lagi? Oh apa? Melonnya. Oh melonnya membesar. Oke. Oh semangka. Semangka dulu. Dicampur sekali semangka dulu. Wah ya. Sudah. Nah, saya akan menjelaskan ketika kalian sudah mengalami itu dan anakmu mengalami yang sedemikian, berarti anak itu sudah balik, wajib melakukan rukun Islam, wajib mengamalkan syariat Islam. Kalau tidak diamalkan, berarti dia sudah berdosa. Kalau berdosanya dia karena tidak ngaji, ya terus. Kalau sudah ngaji, kok tidak diamalkan? Nah, ini semakin parah dosanya. Paham ya sampai detik ini? Kemudian berangkat dari itu semua, saya akan fokus akan membahas ini. Ini nanti. Hai, sudah.
Sebelum saya menjelaskan haid, saya akan kasih tahu sama kalian. Ketika perempuan atau laki-laki ini sudah balik, ya toh, maka dia harus menjaga semua syariat Allah. Syariat Allah yang berupa rukun Islam itu wajib diamalkan. Sudah paham itu? Misal, besok kalau misalnya kerudung kamu dibuka, kamu sudah balik apa belum? Dan saya tanya, iya tanya, kok balik apa enggak? Ya, sudah. Nah, ternyata kerudungnya besok ini dibuka ini. Main ke Gondang Legi, saya ketemu dengan dia nggak pakai kerudung. Berdosa apa enggak? Dosa. Andai dia itu umur masih 6 tahun, berdosa apa enggak? Tidak. Karena belum balik. Paham ya? Kita masuk ngurusi haid. Haid itu apa Ustaz? Kenapa harus mengkaji haid? Nah ini pertanyaan cowok. Saya kan tidak haid. Kenapa harus ngaji haid? Sudah. Sebelum kita membahas menstruasi, saya mau tanya, siapa yang paling pintar di sini? Cowok. Ada berapakah sesuatu yang keluar dari alat kemaluan? Ayo mempelak hebat kakek. Yuk, ada berapa yang keluar dari terong dan apem? Ada berapa? Ayo. Banyaknya berapa? Saya minta jawaban yang betul-betul valid. Ayo. Loh, air. Kepir air begitu. Ayo, ada berapa? Menurut cowok 3. Menurut cewek ada berapa? Loh, berapa? Dua. Menjadi 3. Wes, tak kasih tahu yang keluar dari alat kemaluan kamu itu kurang lebih ada sekitar 8. Bingung apa aja? Ayo bitong tak percaya. 1. Kencing mengalami? 2. Haid mengalami? Jelas tidak. 2 tapi ya. 2. Haid. 3. Nifas mengalami? Belum. Yo santai. Ada anak sampai ya. Ya. 3. Tidak apa-apa, tidak apa. Nifas. 4. Ayo 4. Mani. Pernah? Belum. Pernah apa tidak apa belum? Oh belum. Oke, 4 mani. 5. Madi. Nah, madi itu apa madi itu? Saya jelaskan berarti satu persatu. Kalau kencing, ya kencing ini air seni yang keluar, hukumnya itu najis. Kalau keluar itu nanti yang menjadi kewajiban adalah mensucikan. 2. Haid itu nanti akan saya jelaskan. Darah yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan melalui vagina itu hukum darahnya najis dan wajib mandi besar. 3. Keluar darah nifas. Darah nifas ini darah yang keluar setelah perempuan ini melahirkan. Keluar darah namanya nifas. Hukum darahnya itu najis dan wajib mandi besar. Yang nomor 4, mani. Apa mani itu? Cairan. Cairan yang dikeluarkan oleh alat kemaluan laki-laki dan perempuan karena rangsangan yang maksimal. Jadi kalau rangsangannya maksimal, wush, wah ini bisa ada letupan tinggi, bisa 1 kilometer. Kira-kira begitulah. Kalau saya ceritakan aslinya kan tidak bagus. Ya, jadi sifatnya mani itu keluarnya enak dan muncrat. Sifatnya enak dan ngalami berarti. Nomor 5, madi. Apa madi itu, Ustaz? Madi itu adalah cairan yang keluar dari alat kemaluan laki-laki dan perempuan karena rangsangan yang tidak maksimal.
Kalau mani dulu, mani itu keluar, kena baju, itu suci. Tapi wajib mandi besar. Kalau mandi kena baju, bajunya menjadi terkena najis, tidak wajib mandi besar. Cukup disucikan sama seperti kencing. Apa mandi? Lendir yang keluar karena rangsangan yang tidak maksimal. Contoh, kamu lihat drakor. Contoh di Nabi, mereka kan lihat keluar mandi ya. Lihat drakor, di situ ada adegan yang sangat romantis. Ternyata pada alat kemaluan kamu kok basah. Nah, itu namanya mati. Paham? Kamu melihat film di YouTube, saja Ali Guli roket. Nah, ternyata ada lendir sedikit di situ. Itu namanya mati. Karena kalau maksimal sekecil aki, itu yang keluar bukan mati itu. Tapi sudah berapa? 5, 6. Ayo sehari. Coba. Apa? Yang 6 namanya wati. Wati itu adalah lendir yang keluar dari alat kemaluan karena capek. Misal kamu itu ke WC, capek main bola, capek kerja, ada kegiatan, kok moro-moro waktu duduk keluar dari alat kemaluan kamu lendir putih. Nah, itu namanya wati. Nah, kalau cewek biasanya diterjemahkan dengan contoh kayak keputihan, kamu stres dengan pikiran, di situ keluar lendir kan? Nah, itu namanya wati. Wati itu sama dengan mati. Hukumnya najis, harus disucikan. Biasanya cewek lebih sering keluar wati dibandingkan cowok. Karena kalau cewek ini stres pikirannya, stres fisiknya, itu keluar lendir itu. Dalam bahasa kalian biasanya disebut keputihan. Pernah mengalami? Ada yang tidak mengalami? Bohong kalau nggak mengalami. Berarti kamu perlu dicurigai kewanitaannya. Nomor sudah dapat berapa? 7. Keluar yang namanya anak. Ya kalau pai kedua. Kaki keluar di dimbe. Anak itu keluar dari alat kemaluan wanita. Keluar di kaki lewat dimbe belum kan? Paham ya? Sudah berapa? Nomor 8. Banyak ternyata kan? 8. Darah istihadah atau darah fasad. Nah, itu kalau diturunkan lagi harusnya 9. 8 darah istihadah, 9 darah fasad. Banyak. Cuma yang membedakan, kalau alat kemaluan laki-laki, 1 lubang bisa mengeluarkan semua tadi, kecuali yang khusus cewek. Tapi kalau perempuan, lubangnya ada berapa? Kok tanya ke kaki? Masa tanya besar? Ada berapa? 2. Yang di atas dan di bawah. Nah, yang di atas itu lubangnya kecil apa besar? Kalau yang di bawah besar. Nah, yang kecil itu lubangnya kayak lenteh. Tahu lenteh ya? Ya, korek api tahu. Lubangnya kayak korek api itu namanya lubang yang di bawah itu namanya lubangnya vagina. Pun di atas benih vagina. Itu vagina itu sepaket. Pun di pulauan toh, bro. Jadi lubang yang di bawah itu lubangnya siapa? Lubangnya bapaknya anak di situ. Lo udah kakek, tenang. Paham ya? Sudah. Dari sekian ini, kalau keluar darah bukan haid, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya keluarnya itu keluar wadi? Wadi itu najis.
maka harus dibersihkan. Jadi misalnya cewek nih, cewek mau sholat zuhur, ya kan? Kok celana dalamnya itu ada lendir yang melekat, ada keputihan, ada wadinya, itu harus dilepas. Karena kalau tidak dilepas, kamu sholat menggunakan CD itu, sholat kamu tidak sah. Karena kamu sholat membawa najis. Nah, gitu loh dilepas. Paham ya? Paham ya? Kita masuk pada lebih fokus. Haid. Haid itu apa Ustaz? Kita masuk ke sini. Wah, coba. Enggak nyambung ya. Waduh, gambar rokok ini. Punya rambut halus di kemaluan. Ini untuk yang junior. Umur 9 tahun tumbuh. Kalau yang kayak gini, ya benih tumbuh. Agrembung lah. Ngerti agrembung ya? Ngerti agrembung? Oh, lebat. Agrembung itu lebat. Nah, ini kalau cewek, kalau kalian punya anak perempuan umur 9 tahun, 10 tahun, nah itu mulai tumbuh halus, rambut kemaluan. Itu berarti dia sedang haid atau mau haid. Kalau yang seperti ini kelas 2 lain, senior, dia harus ketemu yang namanya gunting. Saking banyaknya. Nomor 4, sakit perut. Pernah sakit perut? Atau dalam bahasa yang lebih keren, dilepang? Pernah? Sakit? Percaya? Wong saya ini ngisi kajian haid mulai tahun 2002 sampai sekarang. Setiap tahun pasti ngisi haid. Itu nggak pernah percaya kok apa betul dilepang itu sakit. Saya belum bisa percaya karena saya cowok. Sakit perutnya itu, kalau mahasiswi saya ngajar di kampus UIN Malang, itu kan biasanya izin. Assalamualaikum, Anita, kemana Anita? Maaf Ustaz, izin Ustaz. Tuh, izin kenapa? Sakit perempuan Ustaz. Oh berarti dilepeng. Dia sedang melungker kayak cacing kepanasan begitu. Iya betul. Allah, itu ternyata obatnya satu. Menikah. Iya, teman saya yang sakit dilepang itu setelah menikah sembuh. Gimana? Sudah punya calon? Saya nggak calon pun aku dinikahi. Ini mau calon sebenarnya. Kalau bisa kalian jangan segera menikah. Ya menikah itu kalau bisa, kalau sudah punya ilmunya banyak, sudah bisa bekerja nikah. Kalau perempuan tidak harus begitu juga, ilmunya yang penting banyak. Urusan yang lain itu kecil kan, kamu tidak usah cari kerja kan, cukup suamimu yang bekerja. Faham? Mantap. Kamu cerdas nih kok lebur ngajar ke kamu tak cerdas kamu lako. Head, ngopo head niku? Darah yang keluar dari pangkal rahim secara berkala melalui vagina, bukan setelah melahirkan pada usia subur. Nah ini yang kira. Rahim itu miliknya cowok apa cewek? Rahim itu kira-kira di sini lah, kira-kira di sini. Namanya head. Kalau misalnya ada temanmu dari hidungnya keluar darah, lo kaki mak head. Nah itu salah. Karena darah haid itu keluar dari pangkal rahim melalui vagina. Jadi kalau di hidung itu namanya apa? Mimisan. Atau kamu misalnya ketusuk jarum, jahit, terus masuk ke situ. Keluar darah. Darah haid atau bukan? Bukan, karena keluarnya bukan melalui pangkal, tapi melalui tusukannya pernah. Enggak ya, enggak usah berharap itu, kasihan kamu nanti. Wes, hukumnya belajar ini wajib dipelajari oleh setiap wanita fardu ain. Nah, saya mau tanya, dalam kitab fikih, karena kita muslim, wajib itu ada berapa? Ada fardu itu ada berapa, Lis? 1, 2. Apa fardu ain? Ayo buktikan, jok kaki kelas 2.
Saya ingat. Fardu ain apa? Bos. Fardu ain itu apa? Hah? Oh, belum tahu. Yang jawab. Payah anak-anak ya. Fardu ain wajib, kalau fardu kifayah sunnah. Ya apa sih? Ayo kamu orang Sukosari. Apa? Karena suko, tutu Sukosari kan? Sukosari nih kono yo. Ya, karena suko. Fardu ain, fardu kifayah apa bedanya? Kalau fardu ain tidak bisa dilakukan kalau fardu kifayah. Oh, siap. Sebenarnya maksudku sama yo. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban yang berhukum wajib kepada umat Islam, tapi bisa gugur gara-gara satu yang mewakilinya. Contoh, di kampung Brongkal ini ada mayit meninggal. Ini semua orang itu wajib untuk melaksanakan sholat jenazah. Wajib. Kalau tidak dilakukan berdosa semuanya. Ternyata ada Ustadz Mas Budi yang melaksanakan sholat jenazah. Satu tok, yang lain gak ada, maka dosanya yang lain Nah, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, masing-masing orang punya kewajiban. Contoh seperti sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat kamu wajib, kamu tetap wajib, tidak bisa digugurkan. Makanya sholat Jumat itu jamaahnya banyak karena menjadi kewajiban personal. Nah, sifatnya mengkaji ilmu haid dan yang terkait bagi perempuan itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Ini harus paham, ini harus paham, ini semuanya harus paham. Tapi kalau untuk cowok cukup satu paham, yang lain tidak berdosa. Karena itu urusannya kamu apa mereka? Nah, urusannya cewek. Bahkan saking dahsyatnya, itu yang paragraf terakhir. Suami tidak boleh melarang istri keluar dari rumahnya jika alasan untuk mempelajari darah haid kecuali sang suami sanggup mengajarinya. Contoh, jadi tak kasih tahu. Perempuan ini kalau kalian sudah menikah, maka bahasanya laki-laki ini sangat kuat dan mengikat. Misalnya kamu siapa namanya? Rista, suamimu bilang begini, Dek, nanti saya minta tolong habis maghrib kamu jangan keluar dari rumah. Meskipun kamu ke orang tuamu jangan. Ternyata Rista ini dipanggil sama bapaknya di telepon. Rista minta tolong ke rumah ya. Oke, langsung siap. Waktu di tengah perjalanan ketabrak sepeda motor, meninggal dia. Dia matinya su'ul apa husnul khotimah? Su'ul. Kok bisa? Kan dipanggil bapak. Meskipun dipanggil bapak karena bapakmu tidak menjadi nomor satu ketika sudah menikah. Nomor satu dari sekian manusia itu yang hidup di masa kamu adalah suami. Kecuali alasannya ngaji haid. Nah, Rista ngomong, Mas, aku nanti setelah sholat tarawih mau ke Darut Tauhid. Di sana ada Ustaz Talim ngisi kajian haid. Kan kamu goblok, Mas, nggak tahu tentang haid kan? Nah, ini kan. Terus, ya goblok itu, makna goblok itu kan terjemah dari tidak tahu kan? Kamu tidak tahu, itu sebenarnya subtitlenya goblok, kan begitu. Goblok sama dengan tidak tahu, cuma bahasa yang lebih manis kan goblok. Kamu kan goblok Mas tentang hal itu ya kan? Nah, ternyata suaminya bilang, jangan deh, saya ada perlunya, saya pengen romantisan dengan kamu. Udah bisa, ini penting Mas, keluar beneran. Ke Darut Tauhid dari Suko saya, dari mana? Dari Karangsuko. Nah, nyampe di pasar Brongkal tabrakan, dus, mati dia. Su'ul apa husnul? Husnul, karena mengkaji ilmu haid. Kenapa kok semahal itu ilmu haid? Berurusan langsung dengan ibadah dia, sholatnya, puasanya, kapan ia harus sholat, kapan ia harus mengqadha dan lain-lain. Paham ya? Paham? Paham toh? Ini sudah bisa dipaham? Kalian pondok berapa hari? Terus
enak mondok? Oh gak enak. Oh gampang kalau gak enak mondok, pergi ke pondoknya mertua. No, itu enak itu. Pondok mertua, pondok Darut Tauhid gak enak ya. Pondok mertua enak insya Allah. Alaknya maksudnya. Lanjut. Usia perempuan itu haid minimal usia berapa? Kalau pakai bahasa simpel usia 9 tahun. Kalau pakai bahasa yang lebih ilmiah 9 tahun kurang 15 hari lebih sekian jam. Usia minimal haid 9 tahun kurang 16 hari 16 malam kurang sedikit. Berarti 8 tahun 11 bulan 15 hari lebih sekian jam. Lebih 1 jam. Pokoknya tidak sampai 16 hari 16 malam. Itu usia minimal. Jadi kalau ada perempuan di sini ini, anggaplah 9 tahun. Usia minimalnya di tengah ini. Kalau berada di tengah, ini saya sudah dikatakan haid. Nah, ternyata di hari sebelumnya saya sudah keluar darah, pas ada di tengah keluar darah. Maka darah yang dikatakan haid dihitung dari usia minimal. Usia yang di sini belum dihitung darah haid. Paham? Nah, berarti cerdas. Kalau pandemi seberi berarti ngajar kelas tuh. Pendarahan pada masa menopause. Masa menopause itu masa penuaan. Seperti nenek yang usia 50 tahun. Itu keluar darah. Padahal sudah lama tidak pernah keluar darah. Dia pulang, punya nenek kamu Rista? Sudah masih haid kamu belum? Oh, kau tidak pernah cek ya. Sesama perempuan harus romantis. Nenek, apakah Anda juga masih bocor, wahai nenekku? Begitu. Jadi kalau perempuan itu keluar darah haid meskipun menopause, asalkan memenuhi syarat dan kriteria darah haid, maka wanita menopause tetap keluar darah dan darahnya dianggap haid. Nenek saya Ustaz umur 55, sudah lama tidak haid, tapi kok 56 ketika usianya umur 56 kok keluar darah dari alat kemaluannya. Dilihat kalau darahnya sesuai dengan kriteria darah haid. Bagaimana kriteria darah haid? Nyampe 24 jam berarti darahnya dihukumi haid. Tapi ini jarang terjadi. Pendarahan sebelum masuk usia minimal haid hingga memasuki usia minimal, yang masuk pada usia haid dihukumi haid, yang sebelumnya tidak. Tadi sudah saya jelaskan ini. Paham? Lanjut. Nah, ini kan demare. Contoh Rista. Pokok Rista menolong saja. Rista lah paham bertusuk menusuk pola nanti. Ada sosok Rista yang mau umur 9 tahun, dia kurang 16 hari 16 malam keluar darah. Des. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Darahnya haid apa bukan? Haid. Kemudian contohnya Risti, adiknya dia. Mau umur 9 tahun, kurang 20 hari, dia keluar darah. Des. Pas kurang 16, malah darahnya tidak ada. Maka darah yang 4 hari ini haid apa bukan? Kamu pela kan sesemakin Pak Mas Budi Bembori. Oh, ini yang kedua ya. Cara berpikirnya sudah liar masalahnya ya. Lecet keluar mandi lebih berlian bocah benar bocah. Iya. Kok kamu tahu sudah ngintip kamu? Pola kentena. Lo jadi. Iya. Memang bahasa itu memang enak ya. Di rumah enak apa mana di praktek lo jadi Lanjut. Contoh ketiga. Adiknya Risa lah. Risa ini mau umur 9 tahun, dia keluar darah mulai kurang 20 hari, terus sampai keluar darah. Berapakah haidnya Risa? Tuh, yang 4 dikatakan haid bukan?
Pinter, saya seneng kalau mengajarkan anak pinter. Lanjut, masa haid. Minimal Ustaz, istri saya perempuan. Minimal anak saya yang perempuan dan istri saya itu orang haid itu berapa lama Ustaz? Minimalnya perempuan itu haid 24 jam jika darahnya keluar terus-menerus. Jadi minimal durasinya perempuan itu dikatakan haid jika darahnya keluar terus-menerus itu 24 jam atau sehari semalam. Paham? Ada perempuan itu keluar darah haidnya model cicilan. Model cicilan contoh Rista ini. Hari Senin dia keluar darah dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Setelah jam 5 sore mampet itu kering itu, tidak keluar lagi. Berarti dia masih keluar berapa? 1, 2, 3, 4, 5 jam itu kita katakan haid apa bukan? Bukan, karena belum nyampe 24. Besoknya lagi dia nyicil hari Selasa cuma 1 jam, jam 1, jam 2 mampet, sisanya kering total. Berarti sudah punya cicilan berapa? 6 jam. Besoknya lagi hari Rabu dia keluar darah 10 jam. Habis itu sisanya mampet, berapa jam cicilannya? 16 jam. Hari Jumat dia keluar darah cuma 3 jam, jam 1 sampai jam 4. Sudah berapa cicilannya? 19. Hari Sabtu mampet, Ahad mampet, sampai mampet terus 20 hari. Padahal dia Senin sampai Jumat sudah kadung tidak sholat. Darahnya haid apa bukan? No, sholatnya ternyata tidak sholat, maka wajib. Paham? Detail tuh perempuan menakutkan loh. Makanya kalian kalau haid itu berapa kebiasaannya, jam berapa itu dicatat di tanggalan, di kalendermu. Jam 1 hari Senin catat sekian jam, sekian jam. Takut darahmu tidak nyampe 24 jam. Nah, kamu sudah bahagia tidak sholat. Ya kalau tidak sholat saja, kalau ternyata juga tidak puasa. Opan berempat sih kodo kan? Dicatat itu. Keluar darah. Ingat, perempuan keluar darah itu tidak seperti kencing. Jangan kamu bayangkan, mun 15 hari akan melolo. Enggak gitu. Itu kalau sampai kayak kencing begitu, itu meskipun dagingnya rontok semua itu. Jadi haid itu agak kayak orang ingusan itu. Begitu kan nggak ada, tapi kalau dikasih tisu lengket. Nah begitu loh, itu haid, ya kan? Iya toh? Apa cur begitu? Secur-curnya cewek nggak secur seperti kencing. Kalau kencing kan, wush, apalagi kencingnya kalian yo, munyinya dari mana? Wow, gitu ya. Iya, itu kalau cowok biasanya kalau ada cewek kencing itu langsung ditempelkan ke tembok itu. Sering gitu. Loh kalau cowok itu kalau kencing kan tadi ada suara ya. Iya. Munri lain gitu. Ya dulu. Tapi kalau perawat-perawat begini enggak pinter dia, ditahan dia kan. Ditahan, tidak tahu cara tahannya, jangan tanya ke saya nggak pengalaman juga gitu. Ini misalnya Rista keluar darah, apakah keluar darah itu pasti tanggal 1? Kadang tanggal 28, kadang 15. Ini saya contohkan hari pertama, kedua, ketiga. Rista keluar darah haid. 5, 6 sampai 10 dia bersih. Bersih atau suci. Kemudian 11, 12 itu haid lagi. Ini haid. Kemudian 13, 14 suci. Kemudian 15 haid, 16 bersih. Nah,
Mana yang dikatakan masa suci di antara haid? 16. Loh, semua. Ini kan suci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kemudian 11, 12 haid. 13, 14, 15, 16. Nah, baru setelah itu nanti masa suci, guys. Pertanyaannya di sini, jika ada masa bersih di antara haid ini, tapi dalam satu siklus, maka ada khilaf. Menurut kaul Sahbi, menurut kaul Lakti. Nah, yang ini menurut kaul Sahbi, meskipun vaginamu tidak keluar darah, tetap dianggap. Kalau yang menurut kaul Lakti dianggap suci ya suci. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalian kalau sudah menikah milih yang mana ketika mengalami kayak gini? Ketika suci kamu milih haid apa milih suci? Oh, milih suci. Ini istri yang baik. Berarti peka pada kebutuhan suami. Saya ngajar mahasiswi. Oh, saya milih haid semua, Ustaz. Kan gak apa-apa saya milih haid. Enak, Ustaz, gak usah sholat. Belak kaki. Lah, kita lu kedua nih. Gitu kan. Loh, iya harus begitu ya. Kamu milih yang suci ya. Nah, tapi kalau perempuan yang masih awal mula dia haid, dia kalau sudah suci langsung harus mandi besar. Tapi kalau sudah senior kayak gini, saya tanya, kamu biasanya berapa kali haid? Satu siklus itu berapa? Nah, 7 hari. Nah, di 7 hari saya contohkan Rista. Rista 7 hari nih. Ini biasanya Rista begini nih, di sini di Rista. Pada haid yang terakhir punya Rista berapa? Loh, yang terakhir. Ini loh. Jadi untuk mengaca di sini, yang terakhir ke sini saya. Nah, berarti haidnya Rista berapa? 2 hari. Ini 2 hari. Haid yang kedua, sisanya darah nah, berarti kalau saya mau tanya ini sekarang. Nah, ini mundur lagi. Nah, ini ya. Haid Rista 2 hari. Dia bersih 13 hari. Masa bersihnya kurang 2 hari, ambil 2 hari. Sisanya 16 hari. 16 hari tidak mungkin saya jadikan haid kedua. Kenapa? Karena haid itu maksimal 15 hari. Berarti haidnya gimana saya ngambilnya? Kembalikan pada haid terakhirmu 2 hari. Oke, saya ngambil 2 hari. Terus sisanya apa? Sisanya itu bukan haid sayang, istihadah. Loh, kalau istihadah bagaimana? Anda berhukum suci, Anda wajib sholat, Anda boleh jatah nambah mulai tanggal dia. Nah, hari Senin konik oleh nusuk makanya agak menguning. Kenapa kok tidak merah? Karena sudah kecampuran dengan sesuatu yang masuk. Karena ditusuk sama dia. Paham? Kalau misalnya besok itu memanjang, tetap hitungannya kembali ke yang terakhir. 2 haid, kemudian masa suci 15, 2 haid, masa suci 15, 2 haid, masa suci 15. Meskipun haidnya 3 bulan, 3 tahun keluar darah, kok kamu bisa menjawabnya. Nah, tak bisa, ntar ke rumah saya. Kita cek lagi. Ayo, jawab. Ada berapa siklus? 2. Nah, yuk hitung pecerdas. Oke, kita analisis. Haid yang pertama berapa? 2. Masa sucinya kurang berapa? 1. Sisa berapa?
Sisa berapa? Sisa 16. 16 dijadikan head semua bisa enggak? Berarti head yang kedua tetap 2 hari, sisanya itu Yang ketiga, ada berapa siklus? Ayo kita iso mikir. Head yang pertama, bersih masa sucinya. Kurang berapa? Kurang 6, ambil 6, sisa berapa? 12 kurangi 6 re. Kamu jangan melihat kotaknya ya, kotaknya jelas, jangan dihitung ini kotaknya 21, 22, langsung kolom-kolom ya. 18 kurangi, berarti sisa? Nah, sisa 12. Berarti headnya dia yang kedua. Loh, yo apa sih? Balik mana? Head yang pertama berapa? Masa bersihnya 9 itu kurang berapa? Kurang 6. Kurang 6. Ingat, berarti 18 kurangi tinggal berapa? Tinggal 12. 12 hari saya ambil jadikan head semua bisa? Loh, kok gak bisa? 12 hari bisa saya jadikan head semua? Bisa, berarti head kedua berapa? 12. Loh, kenapa Ustaz kok jadi 12? Karena head 12 itu boleh maksimal 15. Kalau 16 nggak boleh, baru ikut ke belakang. Mulai loading error. Praktek mulai deh. D. Wah, D ini sensitif loh. Saya nggak ada. D ini pencerdas. D pencerdas. Terakhir itu analisis. Sudah? Berapa siklus? Kamu minta berapa sih? Kamu minta berapa? Hah? Oh, dia minta 3 kali dia. Siap, masih kuat saya. Enggak, maksudnya ini. 3, cek. Head pertama dia berapa hari, berapa malam? 1. Masa sucinya yang disiapkan berapa? 4. Kurang berapa? 1. Nah, kalau diambil 1 melengkapi masa suci, 18 kurangi 1, 17. Tinggal 17 loh saya. 17 saya jadikan head kedua semuanya boleh? Tidak boleh, karena head maksimal 5. Nah, berarti bagaimana? Headnya saya harus mengambil pada head yang terakhir. Head yang terakhir berapa saya? 1. 18. Waduh, kok kebuka jawaban ini? Waduh, nah, ini kacau ini. Jawabannya kebuka duluan. Ya, 18 kurangi 1, berarti sisa 17. 17 kita ambil jadikan head 1. Karena menyesuaikan dengan head yang terakhir. Tinggal 16. Nah, 16 gimana? Yang 15 jadikan masa suci, yang 1 jadikan head yang ketiga. Gitu saya. Head yang pertama sehari, head yang kedua sehari, 15 hari ini dijadikan masa suci, baru yang ketiga headnya sehari. Yang kuning boleh menu. Nah, ini misalnya headnya sampai 4 bulan, jatah headnya cuma sekali. Selain istirahat. Nah, jika darah memanjang, waduh, darahnya memanjang, monterong memanjang lebur, darah memanjang lo lebur, karena sering avalanche of death. Akhirnya macol betul kerap. Jika darah kedua memanjang sampai melewati 15 hari, maka hukumnya sama dengan orang yang mengalami pendarahan haid 15 hari 15 malam. Jadi begini, jika haidnya lebih 15 hari, haid yang keluar itu sampai 4 bulan, maka bagaimana Ustaz cara menghukuminya? Pendapat yang pertama,
Ini agak sulit. Saya akan berikan pendapat yang nomor 2. Dikembalikan kepada adat haidnya tanpa meninjau darah kuatnya darah. Jadi kalau misalnya Rista ya, ini Rista ini dia haid 7 hari, kemudian dia itu masa suci 20 hari. Masa suci versi kitab itu kan minimal 15 hari. Tapi Rista, alhamdulillah masa sucinya 20 hari. 7, 20 hari, ini haid lagi 7, kemudian masa suci 20 hari, begitu seterusnya. Pada satu saat ternyata dia mengkonsumsi pil KB. Akhirnya haidnya gak 7 hari, dia langsung mengalami pendarahan 5 bulan. Keluar deretok, jadi bibirnya sampai mes-mes. Bibir bebel. Paham? Nah, cara hitungnya bagaimana? Tetap di masa darah yang memanjang itu, yang diambil haidnya 7, baru ambil masa suci 20, setelah 20 ambil haid lagi 7, ambil masa suci 20, terus sampai selesai. Jadi di masa waktu kamu ngambil suci, meskipun keluar darah, harus keluar, boleh di sekarang kita membahas haid, membahas sholat. Ada terakhir saja kakek ini lengan tok kakek. Iya lo perlu mendengi saya soalnya. Ini soalnya abad soalnya kibannya gitu. Cuma korek kan betul peka sampean saya. Obat pencegah haid hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Haram jika bisa menghentikan kehamilan selama-lamanya. Wajib bila ada uzur. Selama saking semangatnya kan begitu. Waduh, kok ada gambar ini? Kok kamu tersenyum? Jangan-jangan mirip. Yes. Keputihan. Nanti setelah itu saya akan membahas sholat. Keputihan. Alhamdulillah kabar baik untuk kalian. Tema hari ini saya lebih banyak daripada anak kemarin. Anak kemarin agak saya butuh doa. Semoga kalian jadi cerdas, amin, begitu kan. Nah, sekarang ini kok lebih gampang saya mengajarkannya. Keputihan. Angkat tangan, cowok-cowok yang pernah keputihan. Di belian dulu, orang kok yang ada. Tahu banget. Memutihkan gitu ya, bukan keputihan, memutihkan. Keputihan sayang. Siapa yang belum pernah keputihan? Udah, kamu? Rista? Pernah? Sering? Oh sama. Keputihan itu apa sih? Cewek-cewek kok ngomong keputihan? Keluarnya cairan berwarna putih kekuning-kuningan atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini kadang encer, kadang kental, kadang-kadang berbusa. Kadang kerak, kadang berbusa. Pada penderita tertentu kadang ada rasa gatal yang menyertai. Terus cowok-cowok mulai fokus. Di otakmu siapa itu? Yaitu ada yang disebabkan non patologis atau fisiologis. Apa itu? Biasanya yang seperti ini cairan bukan karena penyakit. Ketika cewek mau menstruasi, ini biasanya keputihan. Kamu ketika mau haid keluar lendir kan? Ya, benar ini benar. Hah? Ya, betul. Kalau mau haid keluar lendir, nah itu namanya keputihan yang normal apa tidak? Karena penyakit atau tidak? Bukan karena penyakit. 2, karena apa nih? Atau setelah menstruasi. Kalau menstruasi itu mau berakhir, biasanya setelah darah ada keputihan. Atau karena rangsangan seksual, gara-gara drakor misalnya. Pernah? Kalau nggak, kok repot. Rangsangan seksual yang tidak maksimal juga mengeluarkan lendir, tapi namanya itu mati. Atau gara-gara stres, itu namanya tapi dalam bahasa medis disebut keputihan.
Ada lagi penyebab patologis karena infeksi jamur. Boleh jamur kayak, jamurnya seperti apa? Kebanyakan jamurnya itu keren, namanya keren. Nama jamurnya Candida albicans. Oh, awas. Besok kalau kamu punya anak cowok, siapa namanya? Candida. Ternyata jamur di itu. Muna kebayi yang menjadi cowok kade diberi moro. Yang mana misalnya yang laki-laki Adit, yang perempuan istrinya Adinda, ya kan? Kemudian yang laki-laki namanya Karman. Punya anak laki-laki, dikasih nama siapa mas? Kita gabung yuk, siapa? Candida. Ternyata anaknya setelah besar nyaci bapaknya. Mie yang menjamur bagian dia ternyata gitu. Awas, dipikirin. Atau infeksi parasit. Atau karena dia sakit yang lama, kurang gizi. Sehingga saya kurang gizi. Kalau kayak gitu, kamu gizinya banyak ya. Kamu orang mana kamu? Orang mana? Oh, Batur Muti, gizinya banyak berarti. Kamu gizinya sedikit. Iya. Ini kalau kemudian begini, Rek. Nih kayak gini nih. Tuh. Ternyata dalam fikih ini ada banyak mazhab. Saya jelaskan. Ini bukan corok lah ya. Ini jangan dibayangkan, ini cuma contoh saja. Nah, ini tak kasih tahu. Yang namanya keputihan ini dalam fikih ada 3. Namanya rutubatul farji, basahnya vagina. Basahnya vagina ini ketika farji ini, halo sayang, farji, ngecek punya temannya. Jangan-jangan dicek kan, ini keputihan benda ini. Saya kasih tahu, kalau farji itu basah, apakah suci apa tidak? Kalau kamu tahu itu madhi atau wadi, jelas itu najis. Tapi kadang bukan madhi, bukan wadi. Kok ada basah vagina saya ini? Di situ ada hukumnya ada 3. Kalau lendir itu cuma ada di bagian permukaan vagina bagian luar, hukumnya suci. Kalau lendir itu keluar dari dalam, tapi misalnya zakar masuk ke dalam itu bisa menjangkaunya, itu khilaf. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Tapi kalau lendir itu keluar dari dalam, misalnya ada tekrongnya suami masuk ke situ tidak bisa menjangkaunya, maka dipastikan lendir itu berhukum najis. Paham? Paham ya? Cowoknya cuma iso bayangin itu, aku gak iso praktik jadi. Sekarang saya kasih tahu bagaimana mengetahui masa subur. Ini penting nggak sih masa subur? Oh penting ya. Kalian bisa memahami masa subur? Ini masa subur itu penting ya. Ini lah misalnya dijima, nggak usah pakai kalender. Iso nggak hamil, tapi nggak dipraktekkan suami istri, bukan dipraktekkan ke temanmu loh. Hanya dipraktekkan ke istrimu ini. Saya ngajarin, saya tidak bertanggung jawab nanti praktek sama pacarnya nanti, jangan. Nih, tak kasih tahu. Jadi perempuan itu kalau ditanya kapan dia itu subur atau tidak, selalu berada di angka 14 hari. Kita cek sekarang nih. Kamu sekarang ya? Nah, Riz. Kamu yang mau head lagi kapan? Kurang berapa hari? Nah, kalau kurang 5 hari yang mau head begini, dia sedang tidak subur. Meskipun dijima, versi medis nggak bisa hamil. Nah, kita cek lagi. Sekarang dia nggak hamil. Kalau dijima, nggak hamil, aman. Itu versi medis. Lain kekuasaan Allah. Itu tetap penyakit B. Ya hamil maksudnya. Kamu sedang bocor, sedang bersih. Oke, yang mau head lagi kurang berapa hari? Oh, kurang 7 hari. Dia juga tidak subur. Meskipun dijima sama suaminya, dah hamil malam ini. Ditakut ada suaminya. Kamu kurang 5 hari juga tidak subur. Kamu kurang berapa? Kurang 7 hari, belum subur. Kurang 7, kurang 3, apalagi itu belum subur kamu. Ayo.
Hah? Oh halangan, kamu orang tua belum subur. Hah? Ini kurang 18 hari ya. Ya betul. Dia masih belum subur. Sekarang belum subur. Sekarang hari apa? Sabtu. Kalau hari Ahad itu kurang 17, hari Senin kurang 16, hari Selasa kurang 15. Nah, kalau besok hari Selasa dijima, itu kemungkinan jadi anak. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, perbanyak jima dengan suamimu, maka hamil insya Allah. Loh, ini ilmu penting. Jadi kalau kamu pengen punya anak, itu tinggal tanya kepada istrimu, Dek, kamu yang mau head kurang berapa? Saya kurang 15 hari kan mas. Ini masa subur saya, perlu dihajar bolak-balik ini. Ya. Begitu loh. Jadi kurang 15, kurang 14, kurang 13 itu masa subur. Paham? Paham ya? Jadi kalau kayak kurang 7 hari kayak gini, kurang 8 hari itu sudah selesai. Ini resepnya. Kalau kepengen punya anak laki-laki, maka usahakan yang cowok banyak makan daging. Yang cewek jangan memperbanyak daging-dagingan, sayur-sayuran. Loh, kalau cewek yang banyak makan daging, ini nanti malah anaknya jadi cewek. Ilmu penting kan? 3 tahun di SMK kalau nggak ikut kajian ini nggak dapat. Karena Pak Mas Buti tidak akan mengajarkan bab itu. Larangan-larangan bagi wanita haid. Nah, setelah saya membahas larangan, saya akan membahas tentang sholat. 1. Bersesuci dari semua hadas. Kalau kalian sedang haid, jangan berwudu. Haram. Siapa itu? Kadang ada orang itu kan, sedang haid sama dengan cowok tepang kencing, cur wudu, nawaitul wudu'a. Ini kan ngenyek Gusti Allah ini kan. Awai ngoyo wudu. Cur nawaitul wudu'a. Kan minta ditempelin orang ini kan. Loh, kamu sama, kamu sedang haid kok wudu. Itu namanya ngenyek. Dan gimana Ustaz? Gampang. Kalau cuma pura-pura wudu boleh. Yang penting tidak ada niat gini. Loh, kamu kok wudu? Kan kamu haid. Enggak, saya enggak wudu. Kan saya enggak niat. Loh, kok gini? Nah, itu kan cuma praktek. Takut lupa saya. Nah, gitu. Oleh si mono itu oleh. Nomor lelo. Berjumpa rayu bersama suami dengan bersentuhan kulit yang terdapat antara pusar dan lutut. Nah, kau oleh. Dolenan pupu kau oleh. Paha kau oleh. Oh, mana bolongannya? Nah, bolongannya kau oleh. Pupu kau oleh. Wedine bolongan. Jadi, engkau tutukono lakban yo. Kasih lakban, Mas, wilayah 2 ini terlarang. Kalau gunung saya halal. Berarti kalian gunung. Tapi di kamar itu. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi boleh. Bermain dengan paha, bokong boleh. Yang penting tidak lubang. Itu kalau Imam An-Nawawi. Pasti kalian mau ikut Imam Nawawi dong. Sama. Yang ketiga bersetubuh, itu tidak boleh. Kalau head jangan mau diajak jima. Siapapun suaminya, sehebat apapun suamimu, seganteng apapun, sekaya apapun, haram mas, gak boleh. Atau dia minta lubang belakang, haram, gak boleh. Engkau jubur dikit gak boleh. Haram bagi suami mentalaknya. Kemudian semua itu haram jika belum bersesuci. Ustaz, kalau haidnya sudah mepet, sudah mandi besar apa belum? Belum Ustaz, masih haram. Kalau sudah mandi besar, boleh. Tapi dalam kasus puasa, kalau haid mepet meskipun belum mandi besar, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Atau imsak lah. Imsak itu kamu mempet, tapi belum mandi besar, langsung niat puasa, sah puasamu meskipun belum mandi besar. Puasa, talak, bersuci dari hadas, wudu itu boleh meskipun belum mandi besar, asalkan sudah
suci atau mampu. Lewat di masjid maka tidak perlu mandi dulu. Paham ya? Bahkan tak kasih tahu. Kalau misalnya ada perempuan dia berjima di bulan Ramadan, itu maka dia akan mendapatkan kafarat. Bayar kafarat. Peleburnya itu membayar pelebur. Peleburnya itu misalnya nih Rista ini dia berjima di bulan Ramadan, ya kan? Berjima di bulan Ramadan. Maka selain dia wajib mengqadha, maka ini nanti sang suami ini kena hukuman besar. Apa itu? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau saya model Ustaz, baru saya jima. Kan batalnya saya bukan karena jima, tapi karena minum. Nah, yang seperti itu tidak ada kafarat yang besar juga. Nah, cukup mengqadha sehari. Atau dikasih permen dulu. Dek, ini makan permen. Saya makan permen, baru jima. Itu tidak usah tebusan yang besar tadi. Nah, tapi tetap berdosa. Kok mati ini? Ini jangan-jangan kode saya suruh selesai begitu. Kok ngomongnya saya? Guys, kok mati nih? Yang disunahkan bagi wanita haid. Bagi wanita haid, wanita yang telah bersih dari haid disunahkan memberi wewangian pada vagina bagian luar. Bisa. Praktek nyanyi. Kecuali sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa makruh. Kalau sedang berpuasa tidak apa-apa, bersih ya sudah, nggak usah ya. Oh, nggak punya parfumnya ya? Iya, pakai parfum oleh. Ini oleh terus pindah kanan. So kejangketan nggak beda dulu. Nah, kita akhirnya nyampe pada episode terakhir, baru nanti ada tanya jawab lah. Nih, terakhir. Wanita haid dan wanita nifas, dia tidak wajib sholat kalau diqadha, hukumnya makruh. Kemudian perempuan ini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, datangnya penghalang, berarti dia itu sedang datang bulan. Kemudian kondisi yang kedua, perginya penghalang, berarti dia sedang atau awal Nah, ini ternyata ada 2 ketentuan yang berbeda. Contoh, misal kita lihat kalender hari ini, namanya sholat duhur itu jam 12 lebih 4 menit. Duhur masuk. Kemudian yang namanya Rista, dia jam 12 lebih 6 menit bocor datang bulan. Pertanyaannya, Rista menemukan waktu duhur apa enggak? Berapa menit? 2. Pertanyaannya, selama 2 menit itu, kalau misalnya sholat, paling ringannya sholat cukup enggak 2 menit? 2 menit? Paling ringannya sholat itu 1 rakaat lah, 1 sholat witir. Masa tak cukup? 2 menit loh. Kamu kadang terawih semenit kadang. Cukup apa enggak 2 menit? Kalau dalam durasi 2 menit itu bisa melaksanakan sholat, tapi Rista kan nggak sholat. Besok kalau suci itu wajib diqadha. Tapi kalau misalnya cuma 1 menit, ini kan nggak memungkinkan saya sholat, nggak usah diqadha. Jadi kalau menemukan waktunya sholat itu 1 menit, kok nggak sholat, berarti nanti qadha apa enggak? Tidak, karena tidak cukup kalau misalnya dipaksakan sholat. Ini kalau standarnya pakai sholat witir. Kalau standarnya pakai sholat duhur, cukup enggak 2 menit itu? Kalau nggak cukup untuk melaksanakan sholat duhur, berarti kalian nggak usah wajib. Wajib kok. Ini berbicara ketika penghalang datang. Sekarang berbicara penghalang pergi, berarti haidnya mampat. Contoh, jam 17.00 dilihat di kalender almanak, maghrib masuk. Jam 17, berarti jam 5. Nah, ternyata Rista ini jam 4 lebih 59
menit dia mampet. Berarti dia menemukan sholat asar berapa? 1 menit. Kira-kira dia wajib nggak mengqadha asarnya? Wajib, karena standarnya itu dibaca tuh. Dibaca. Apa yang pertama? Jika penghalang berakhir pada waktu pertengahan sholat, cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Dan jika sholat itu bisa dijamak, maka wajib mengqadha kedua-duanya. 1 menit itu bisa nggak takbir? Masa 1 menit aja kok Allah, kan nggak mungkin. Cukup takbir? Berarti dia harus sholat qadha sholat asar dengan dhuhr. Itu bisa nggak dijamak? Karena bisa dalam penjamaan, maka yang diqadha dia tidak hanya asar tapi plus dhuhr. Wes, tema sudah saya anggap selesai. Ada pertanyaan baru kita selesai. Ayo bertanya, mumpung ada pakarnya. Saya kalau ditanya ini sudah merem-merem tahu ya. Monggo ditanyakan. Ayo Riz, mumpung ketemu saya Riz. Kita kudu Rista, pakai sedang genteng. Yang sering keluar nih. Ini masuk ke YouTube-nya siapa? SMK. Oh siap, SMK ya. Nah, YouTube saya sudah di-subscribe. Sudah. Tema terakhir saya membahas berapa baik? Malu saya. Tema terakhir itu tema tentang serem untuk urusan terong itu. Tema sementara di YouTube saya itu saya menjelaskan terkait dengan tema-tema Qurratul Uyun, Fathul Izan, seputar itu. Karena ternyata viewer saya senang kalau Bapak Ibu. Ya kadang ditonton 1 juta begitu kan. Ya itu saya cerita kepada kalian, saya ngomong ke Pak Masudi kalau bisa di sini diadakan jurusan manajemen. Nanti anak-anak ini bagaimana bisa berbisnis secara digital. Itu tak kasih tahu, itu mobil barokahnya YouTube itu. Itu mobil YouTube, warnanya apa itu? Merah. Simbolnya YouTube? Merah. Nah itu saya dapatkan uangnya itu lewat channel Mahat At-Tamimi. Coba. Kalau kalian cek harganya mobil itu sekarang 350. Dari YouTubean, ayo YouTubean bagi mungkin cari pesan sepeda cari pesan itu. Ayo YouTubean belum menit keluar gaji 50 juta. Ngisi head 2 jam keluar pesan berapa? Soal semua capek. Makanya saya kalau kesini ini bukan urusan cari uang, tapi saya lebih suka untuk menyebarkan ilmu karena ini urusan head. Saya bersemangat agar kalian itu ibadahnya benar. Nah, begitu. Makanya ditanyakan, mumpung ada pakarnya ini pakarnya head. Ayo tanya. Ustaz, saya mengalami begini begitu. Gimana jawabannya Ustaz? Ayo. Ya mau ada, ya mau mulai gitu. Anu kuliah katanya. Ustaz, saya sering keluar mandi tapi separuh. Tanya. Kamu sedang dulu. Nes. Oh tadi ada yang kelewatan, Re. Cara bersesuci ketika kalian sedang kencing ya, bukan bersesuci dari kencing maksudnya. Ketika kalian ini bersesuci dari kencing, maka di situ ada tata caranya. Apa itu? Karena ternyata dalam hadis dijelaskan, ternyata banyak orang itu di hari kiamat nanti ternyata disiksa hanya gara-gara tidak benar dalam membersihkan bersesucinya, tidak benar. Nah, ini kan kurang baik. Ini ada tata caranya. Jangan dan badan, bahasa Maduranya itu. Saya mau tanya, cara bersesuci kalau versi cowok ini begini. Kalau nyaman pas praktek TV, apa cewek kadang gitu. Jadi kalau kamu kencing, langsung cari, itu salah. Karena akan bisa menyebabkan kalian sebenarnya masih belum tuntas kencingnya, kemudian sholat. Akhirnya ketika sholat udah keluar kencing, akhirnya lagi bernajis lah. Kan mutan najis semua itu kan. Nah, jadi caranya begini. Setelah kencing, diam, tuntaskan. Nah, setelah itu diurut.
Diurut. Yang punya cowok, kamu jangan diurut, kamu tidak punya. Belalainya, belalai tempur. Diurut. Itu kabar baiknya, kencing ini bisa tuntas, kemudian yang diurut ini bisa memanjang. Nah, itu kan kabar baik. Ya. Yang kedua, caranya kalian harus dehem. Dehem 3 kali. Nah, itu kalau diserentak itu cus begitu kan. Nah, ketiga. Berarti kalau kamu ke toiletnya di masjid, ke toilet masjid kok ada yang dehem, oh berarti dia pernah ngaji fikih. Siapa itu ternyata? Oh, anak-anak SMK dari Tauhid. Oh, luar biasa. Santri terlarang. Santri 3 hari. Nah, kalau cewek tuh, kok kamu ke sana? Belum ngaji. Oh, ya dipanggil, monggo. Nah, kalau cewek ini caranya cewek, kalau kamu pipis, ngerti pipis ya? Ya, kalau kamu pipis itu jangan langsung capek. Nah, ini harus ditekani. Nah, kan pipis ini. Nah, ya, ini ditekan dulu, berdiri. Tekan dari sini, sampai ke rambut kemaluan itu. 3 kali. Sering. Itu sampai tuntas. Baru kamu duduk cari. Selesai. Kamu jangan membayangkan banyak yang diurut katanya dia. Bikin urut di mana? Lo kakak pika dia. Wes, bang ya. Oke. Ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada pertanyaan ya selesai. Sudah jam 11 kurang 10 menit. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya wes, kalau enggak ada saya kira sudah cukup. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.